Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa belajar bersama dengan siswa-siswi SMP Negeri 6 Pasuruan kelas 7 tentang mata pelajaran PPKN mengenai bab 1 perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, marilah kita berkonsentrasi diri untuk memusatkan perhatian sehingga apa yang kita sampaikan nanti bisa berjalan, bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Anak sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mengikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kita mengetahui bahwa Pancasila ini merupakan hal yang sangat fundamental, hal yang pokok bagi negara kita Indonesia. Pada sesi kelas 7 ini adalah Pancasila difungsikan sebagai dasar negara. Kalian nanti di kelas 2 akan menemukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Perumusan dan penetapan. Merumuskan dan menetapkan ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Merumuskan adalah sesuatu hal yang merencanakan, yang semula belum ada menjadi ada, dan penetapan adalah sesuatu yang sudah ada menjadi diresmikan oleh lembaga yang berwenang. Tujuan pembelajaran ini silakan kalian lihat pada layar, mensyukuri anugerah Allah, menghargai perumusan penetapan Pancasila dan seterusnya. Kita ikuti berikutnya. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu bahwa sebelum merdeka, Indonesia dijajah oleh Jepang. Tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang mulai menduduki Indonesia. Pada kesempatan itu, Jepang menginginkan wilayah Indonesia diduduki. Yang sebelumnya pada saat pendudukan Jepang 1 Maret 1945 ini Jepang masuk ke negara Indonesia. Setelah beberapa saat, kalau 1 Maret 1942 itu Jepang masuk, di sini 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan untuk membentuk suatu badan yang disebut dengan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang sebelumnya tahun 1944 pada bulan September, Perdana Menteri Koisho telah menjanjikan bahwa negara Indonesia akan diberikan kemerdekaannya dengan ketentuan untuk persiapannya, yaitu membentuk badan yang disebut dengan BPUPKI. 1 Maret dibentuk, kemudian tanggal 28 April 1945 diresmikan atau dilantik, dan sidang pertama sebulan kemudian pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang bagaimana Pancasila itu, bagaimana dasar negara Indonesia itu dirumuskan sebelum namanya diberi nama Pancasila. Marilah kita ikuti sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI yang dibentuk oleh
Jepang ini beranggotakan 60 orang, satu ketua, satu wakil, dan satu wakil ketua muda dari Jepang. Ketuanya adalah KRT Rajiman Widyo Diningrat yang bertugas untuk melakukan penyelidikan atau terhadap persiapan-persiapan negara Indonesia menjadi negara yang merdeka. Dan wakilnya adalah Raden Panji Suroso. Marilah kita ikuti sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini mula-mula pada tanggal 29 Mei 1945 dirumuskan oleh Master Muhammad Yamin. Master Muhammad Yamin mengusulkan atau merumuskan Pancasila dengan dua versi, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Menurut Muhammad Yamin, 5 dasar itu meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan dan kesejahteraan. Untuk yang tertulis dari Muhammad Yamin itu hampir sama dengan Pancasila yang sekarang, bedanya ada di sila ketiga diletakkan sila ke-1 yang isinya sama dengan yang semula tadi, hanya dijabarkan secara terperinci. Yang kedua ini adalah Master Supomo. Master Supomo merumuskan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Kenapa tanggal 30 tidak ada? Karena tanggal 29 Mei itu ketepatan hari Sabtu, sehingga tanggal 30 Mei-nya hari Ahad tidak melakukan sidang, sehingga sidang dilanjutkan pada hari Senin 31 Mei 1945. Rumusan yang disampaikan oleh Insinyur oleh Supomo terdiri dari 5 unsur. 1 adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat adalah keadilan rakyat, dan rumusan yang kelima adalah musyawarah. Selanjutnya, di hari ketiga sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengajukan usul tentang rumusan dasar negara itu. Menurut Insinyur Soekarno, dasar negara kita nanti akan didasari oleh 5 dasar yang menurut beliau diberi istilah Pancasila. Nasionalisme yang pertama atau kebangsaan Indonesia. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. Mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Itulah rumusan Pancasila sidang BPKI pada sidang yang pertama membahas tentang dasar negara yang dilakukan selama 3 hari. Selanjutnya ketiga tokoh yang mengusulkan tadi dibawa ke panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan diwakili oleh Muhammad Hatta yang dikenal dengan panitia 9. Usulan tadi digodok, dijadikan satu dan menghasilkan rumusan yang kita kenal dengan Piagam Jakarta, di mana rumusannya adalah sila ke-1 berbunyi
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, 3, 4-nya sampai kelima sama seperti Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Inilah panitia dari hasil panitia 9 tadi. Panitia melaporkan hasil rumusannya pada untuk hasilnya tadi diumumkan pada tanggal 22 Juni 1945 dan nanti akan dibawa pada sidang yang kedua, sidang BPUPKI yang kedua yang berlangsung pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli tahun 1945 yang membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, yaitu merumuskan Undang-Undang Dasar pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, maka BPUPKI dibubarkan dan diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal PPKI, dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Zombi Inkai. Jepang akhirnya pada tanggal 14 Agustus, sebelum tanggal 14 Agustus situasi Perang Dunia Kedua, Jepang termasuk blok poros bersama Jerman dan Italia, sedangkan lawannya adalah sekutu, ada Amerika, ada Inggris, ada Cina. Kemudian ketika Jepang mendekati kekalahannya, maka kekalahan disebabkan oleh 2 bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika di 2 kota di negara Jepang pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki dan Hiroshima. Di 2 kota itu maka Jepang akhirnya mengalami detik kekalahannya, sehingga Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Ketika itulah tokoh-tokoh Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia berusaha untuk bagaimana segera proklamasi kemerdekaan itu diproklamasikan.